Renungkan saudara, apa yang kita miliki? Mobil yang mewah, tidak ada gunanya, ya, tidak ada artinya. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu mungkin kita hanya menyaksikan tayangan di televisi. Orang-orang yang mengalami bencana, kita rasanya, kasihan ya. Tapi hari ini, beberapa waktu yang lalu kita yang alami. Siapapun kita, tidak ada kuasa untuk menahan yang namanya bencana alam. Ya, satu-satunya adalah pada waktu kita bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu tetap hari-hari ini kita belajar dan merenungkan. Saya sempat merenungkan tuh begini saudara. Waktu zaman Nuh, hujannya 40 hari, 40 malam. Alkitab mencatat Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan hujan dari langit dan membelah laut dan keluar air dari laut. Wow, saya membayangkan waktu di zaman Nuh tidak ada kehidupan. Selama 40 hari, 40 malam hujan dan kemudian 150 hari air tetap menggenangi. Kalau hari ini kita masih ada sebagaimana ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Kita diingatkan berarti apa? Untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Alam bisa berbicara untuk menyampaikan pesan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lebih parah lagi adalah virus corona. Kita tidak bisa main-main dengan yang namanya virus corona. Nyata. Makanya kenapa saya ngotot untuk gereja kita siapkan sebaik-baiknya. Sesudah selesai kita semprot pakai disinfektan. Jujur saudaraku, saya kalau ibadah tidak takut virus, saya lebih takut Tuhan Yesus. Tapi kalau mengubur orang mati yang terpapar virus, saya takut. Karena walaupun bagaimana kita ini kan masih dibutuhkan keluarga, betul enggak saudaraku? Kita ini masih dibutuhkan keluarga. Karena itu saudara dikasih Tuhan, apakah kalau jenazah tidak didoakan tidak sah? Saya mau ngajak kita membaca firman Tuhan dulu. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 dari ayat yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa dan tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya. Tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Artinya begini saudaraku, kalau sudah mati itu adalah urusannya Tuhan. Bukan lagi urusan yang hidup. Jadi yang penting itu adalah bukan cara mati, bukan cara dikubur, tapi cara hidup. Selagi kita hidup ini sudah belum kita berbuat sesuatu untuk mempersiapkan rumah kita di sorga. Saudara, tubuh saudara dan saya ini hanyalah wadah. Di mana kehidupan yang sebenarnya adalah manusia roh yang diciptakan oleh Allah segambar dengan dirinya, karena Allah itu roh. Maka dia menjadikan saudara dan saya adalah manusia roh yang mempunyai jiwa yang ditaruh di wadah yang namanya tubuh. Nah, kalau satu kali roh kita, roh dan jiwa ini diambil atau kembali kepada Bapa, maka wadah ini pun akan kembali ke asalnya. Tanah menjadi debu. Sehingga sudah ini hanya wadah. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang sudah mati. Makanya orang yang mati itu didoakan pun percuma. Makanya selagi hidup inilah kita mempersiapkan untuk hidup yang kekal. Karena saudara dan saya pasti mati. Sekarang bagaimana dengan mereka yang sudah mati? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi bukan masalah cara matinya saudaraku, tapi cara hidup. Orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, begitu meninggal sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kan yang butuh penghiburan adalah saudara dan saya. Kita tidak mendoakan orang yang sudah mati, saudaraku. Orang yang sudah mati, apalagi mati di dalam Tuhan, itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, biar kita manfaatkan sebaik-baiknya.